Selamat pagi pendengar KPFM. Kita udah masuk di interval yang kedua di sarapan pagi yang bukan sekedar basa-basi. Dan seperti yang Shirley katakan tadi, bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Mas Ryan Filbert. Beliau ini adalah seorang praktisi, inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Hari ini mengenai bijakkah berhutang untuk berinvestasi. Pendengar KP, investasi jadi wajib ketika kita punya tujuan keuangan dengan masa waktu yang masih lama begitu ya. Tujuan keuangan itu sendiri berbeda-beda kan buat setiap orang, mulai dari beli rumah, persiapan nikah, dana pensiun, dan juga beli kendaraan pribadi. Nah, karena kalau cuma ngandelin dari penghasilan aja, kan belum tentu kita bisa mencapai tujuan keuangan tersebut ya. Nah, sedangkan yang namanya membayar hutang ini sampai lunas pastinya juga merupakan kewajiban bagi setiap orang. Biasanya kalau berhutang maka akan dikenakan beban bunga ya. Beban bunga akan menumpuk kalau nggak dibayar, sehingga bunga yang besar ditambah lagi dengan pokok hutang yang tidak segera dibayar, ini akan membuat kita terlilit hutang dan akhirnya bisa bangkrut. Wah, jangan sampai ya. Nah, untuk itu pendengar KP, bagaimanakah, apakah bijak kita berhutang untuk berinvestasi begitu ya? Langsung di ujung telepon kita ada Mas Ryan Filbert. Halo, selamat pagi Mas Ryan. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi untuk seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini Mas Ryan? Baik sekali, kita siarannya maju 1 jam dan semakin semangat semakin pagi. Yes, begitu. Biar pendengar KP yang lain juga bisa dapat infonya yang luar biasa ini Mas Ryan. Siap. Yang namanya berhutang ini kan biasanya berpikir-pikir lebih jauh, lebih lama, lebih panjang gitu ya. Oh gitu ya, bisa kebalik ya justru. Orang utang bisa malah nggak mikir, kalau investment suruh mikir gitu. Mungkin ada sebagian yang cepat, ada sebagian yang berpikir ulang gitu ya. Apalagi dikatakan untuk berinvestasi ini gimana sebetulnya Mas Ryan? Oke, ya. Jadi berbicara bahwa ini ada dua ya, langsung kita pakai dua hal. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah hutang, gitu ya. Nah, kita perlu tahu bahwa ada beda yang sangat kontras antara investasi dan hutang. Investasi itu, kalau namanya investasi itu tidak tahu dijualnya atau dapatnya berapa. Ya. Coba kita ingat-ingat dulu. Kalau kita beli properti sekarang, mau apapun yang paling menjanjikan seproperti di kota manapun lah gitu ya, itu dijualnya dianggap berapa kita nggak tahu. Ya. Nah, sama kalau misalnya kita, mungkin kalau sewa agak lumayan lah, kita bisa tahu ya nilai sewanya berapa ya. Tapi meskipun belum tentu juga kita dapat nilai sewa tersebut. Oh, ini sewanya bagus kok, 30 juta. Begitu kita sewa, kita ditawar karena sewanya untuk 4 tahun. Ternyata cuma 25 juta. Dan artinya memang dapat kita pastikan, tapi nggak bisa pasti-pasti banget. Lalu emas. Kalau kita emas, oh ya ini emas bagus loh, pertumbuhan lagi bagus. Ya tapi kalau nanti 2 tahun lagi jadi berapa? Nggak tahu juga. Betul ya. Jadi apa yang membedakan antara investasi dengan hutang? Investasi itu nilai akhirnya kita tidak tahu. Kalau nabung kita pasti di depan. Ya, kalau hutang itu yang pasti adalah kita harus bayar sampai lunas. Iya dong. Iya dong, nggak ada yang namanya utang. Ya kamu nggak usah bayar sampai lunas. Suka-suka. Meskipun sekarang dari lagi masa pandemi, force major gitu, orang bilang ada relaksasi begitu ya Mas. Relaksasi yes, artinya adalah suatu kemudahan. Jadi yang namanya hutang itu pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menego term waktu pembayaran, menego jumlah pembayaran yang harus kita bayar saat ini, ataupun kita menego dari diberikan keringanan untuk bunga, dan juga keringanan untuk denda. Yes, betul. Tapi tetap saja harus yang namanya hutang harus dibayar. Betul. Oke ya. Sekarang yang namanya berhutang itu untuk kebutuhan investasi, menurut saya pribadi ya, dengan pengalaman saya dalam dunia keuangan dan investasi, itu jadi case by case, Mbak. Tidak semua bisa kita pukul rata. Misal kita tidak bisa pukul rata tuh, contoh gini ya, Mas, kalau saya mau hutang dengan tujuannya untuk membeli emas, sama saya membeli properti, kira-kira oke atau tidak? Saya kalau dalam kondisi paling saklek ya, dalam bertemu dengan orangnya itu adalah pemula sekali, maka saya jawab adalah apapun yang Anda mau investasikan adalah tidak boleh dari hutang. Ini jadi yang paling pemula. Saya mulai lihat dari profil. Yang kedua adalah
Ketika dia sudah tahu antara ini emas, ini properti saya, hutang saya cukup cakap, saya punya kemampuan bayar misalnya gitu ya, bahwa hutang itu tidak boleh 30%, berarti kan ini udah nggak pemula-pemula banget nih. Dia udah. tidak bisa financial planning, dia memang sudah biasa pernah melakukan hutang, proses hutang. Kenapa? Kalau proses hutang properti itu nggak segampang membeli emas dan berhutang. Properti itu harus pergi ke bank, itu juga harus bisa ada DP-nya, meskipun ya betul ada yang nggak pakai DP. Lalu juga kita harus tahu ada yang namanya bayar provisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu berarti kan nggak pemula-pemula banget. Nah kalau nggak pemula banget, saya pun tetap katakan bahwa tidak bisa semuanya bisa diutangin. Pribadi buat saya itu emas tidak bisa dihutang. Lebih baik beli dicicil daripada dihutang kalau menurut saya. Emas ya. Mas, gitu ya. Kalau properti kan nggak bisa dibeli pintunya dulu kan nggak bisa. Iya dong. Target emas saya 100 gram. Saya kan nggak perlu beli 100 gram. Saya bisa beli mulai dari 25 gram. Saya bisa beli mulai dari 1 gram. Wah Ryan, jadi lebih mahal. Iya dan tidak juga jawabannya. Hari ini kan ada yang emas dalam bentuk buku tabungan ya. Nah, jadi case by case. Kalau untuk properti karena tidak bisa dicicil beri fisiknya, maka di hutang masih masuk akal, masih bisa. Selama ini bukan pemula. Jadi kalau hutang pertama Anda adalah untuk beli properti, wah menurut saya juga nggak boleh. Menurut saya juga nggak boleh. Karena ada banyak terms and condition yang kita belum terlalu paham lah. Bisa jadi jangan-jangan kita beli properti pertama dengan semangat berhutang, itu dengan analisa yang tipis, analisa yang tidak dalam. Loh, emang penting? Oh sangat jauh bedanya dan sangat penting menurut saya. Kenapa? Saya jawab dulu mengenai emas tadi. Mungkin ada yang bertanya-tanya pendengar KP gitu. Ini kirain nih tiba-tiba ngomongin gak boleh beli emas ngutang gimana sih? Kalau utang yang 100 gram itu kan lebih murah secara biaya cetak. Iya betul, tidak salah. Tapi kalau misalnya beli emas itu yang pertama kita ambil hukum yang paling awal, tidak ada yang pernah tahu kenaikan dan penurunannya ke depan. Tapi cenderung naik ya, Mas? Ini harus hati-hati. Enggak juga. Enggak, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya emas itu adalah penyetabil, penyeimbang, dan juga kebal inflasi. Sehingga boleh dibilang kalau kebal itu bukan artinya bisa naik tinggi. Naik tinggi itu hanya pada beberapa kali kejadian. Dalam 30 tahun terakhir lah kita boleh bilang. Coba kita sebut-sebut dalam 20-30 tahun terakhir. Kapan sih emas naik? Ketika perekonomian sedang tidak baik-baik saja maka emas naik. Lebih sering perekonomian baik-baik atau perekonomian tidak baik-baik? Nah, saya tanya dulu. Kita bisa jawab, ya baik-baik dong Mas. Kalau kagak mati dong kita kalau semua nggak baik-baik terus kan gitu ya. Berarti sebenarnya kita tidak bisa jadikan suatu tolak ukur ketika harga emasnya sedang naik tanda kutip menggila. Karena pada dalam kondisi prinsip sehari-harinya emas itu cenderung stabil. Kita hanya tetap kaya ketika memiliki emas, bukan bertambah kaya loh. Hati-hati. 10 tahun yang lalu dengan 1 kilo bisa beli mobil mewah, bisa membeli properti. 20 tahun yang lalu tetap bisa beli mobil mewah dan juga properti untuk 1 kilo. 20 tahun ke depan ya pasti kurang lebih akan begitu nilainya. Jadi emas itu stabil. Kenapa dibeli dengan utang orang stabil? Gitu ya, itu saya punya pernyataan gitu ya. Lalu kalau properti, nah Pak, properti beda ya Pak. Kalau properti apakah harganya selalu naik? Kalau selalu enggak. Cenderung naik iya dan tidak. Kenapa? Dengan logika dasar gini, properti itu kan sandang pangan papan ya. Betul. Karena properti itu kan sebagian dari papan dong. Orang butuh tempat tinggal, orang butuh suatu tempat untuk usaha. Berarti adalah bagian dari kebutuhan pokok loh. Betul. Berarti yang namanya kebutuhan pokok berarti demand-nya akan selalu ada. Meskipun belum tentu punya spending power ya, dalam keadaan bumi gonjang-ganjing kayak gini orang cenderung bagaimana caranya mencukupi kebutuhan pangan daripada kebutuhan papan, iya atau ya? Berarti kan hari ini nggak mungkin saya bisa nyatakan bahwa harga properti akan cenderung naik per hari ini, betul nggak? Betul. Tapi cenderung naik, kenapa? Karena bagian dari sandang pangan dan papan. Jadi pernyataan itu adalah cenderung naik, itu benar. Kalau selalu naik saya sanggah, enggak. Jadi membeli properti dengan berhutang karena tidak bisa dibeli per pintu atau per petak, tapi bisanya 1
satu bagian gitu ya, satu keseluruhan. Iya, betul, berarti hutang itu sebenarnya agak cukup bijak kalau misalnya case-nya dengan statement investasi dengan berhutang itu cukup bijak. Kalau properti, nah ini jadi harus case by case. Makanya saya jawab ini case by case, per profil, per pengetahuan, dan per objek yang mau diutangin. Nah, gitu. Artinya harus benar-benar konsultasi dulu lah, sebaiknya dari berbagai hal gitu ya. Ada konsultasi dua pihak begitu ya Pak ya, Mas ya. Iya, hal itu bisa juga. Tapi kalau misalnya saya coba beri guidance kalau memang tidak konsul adalah kita mengenal diri kita. Apakah kita ini adalah baru pertama kali kenal hutang? Atau kita sudah lama? Tahu lah, bukannya artinya. Nah, yang kedua adalah apanya dulu. Kalau misalnya emas, menurut saya kurang tepat. Kalau properti case by case ya cukup tepat. Kalau misalnya beli saham ngutang, nah ini nggak tepat. Kenapa? Karena saham walaupun cenderung naik betul, tapi volatility, fluktuasi untuk dia naik dan turunnya itu tinggi. Jadi kurang pas untuk membeli saham berhutang. Kenapa? Karena membeli saham itu juga bisa seperti membeli emas. Bisa dimulai dari kecil. Saya beli satu lot dulu ya. Di luar negeri lebih ngeri lagi. Saya beli dengan kurang dari satu lembar ya. Jadi bisa namanya fractional share. Ya ini kan berarti berhutang nggak tepat. Ngapain berhutang? Orang nggak perlu dikejar bunga, kita bisa beli pecahan kok. Gitu. Paling tidak ada selain mengenal, terus apa lagi Mas untuk tipsnya biar nggak salah langkah nih dalam hal berhutang? Ya, intinya satu adalah berhutang itu bukan buat pemula loh sebenarnya. Ini itu penting, yang mesti diiniin ya. Betul, semakin Anda pemula semakin tidak disarankan berhutang. Kenapa? Berhutang itu ada kepastian harus bayar. Yes. Sedangkan hidup Anda nggak pasti loh. Betul. Oh Pak, saya ini kerja direktur utama perusahaan TBK AIU. Oh iya betul. Besoknya keuangan perusahaan amburadul karena COVID. Nah emangnya situ masih dijamin kerja, ya kan? Jadi nggak bisa terlalu petantang-petenteng. Naif ya Pak ya. Naif ya. Berpikir sesuatu baik-baik saja, yes betul kayak gitu ya. Nah itu yang pertama. Itu adalah pentingnya bahwa hutang itu adalah suatu kewajiban. Yang kedua adalah seberapa jauh Anda ini cukup aware bahwa hutang itu perlu ada ukurannya dengan kemampuan Anda membayar. Banyak orang itu berhutang itu bukan dengan kemampuan membayar, tapi dengan suatu harapan mampu bayar. Wah kan kacau sekali. Memangnya hutang itu bisa dibayar dengan harapan Anda hidup baik-baik saja. Iya. Jadi itu penting sekali untuk mengukur, oh ternyata saya punya exposure hutang terhadap income saya sudah 30%. Ini udah nggak boleh hutang sebenarnya. Ya kenapa? Karena mengacu kepada nomor satu bahwa Anda belum tentu baik-baik saja. Hutang itu pasti harus dibayar. Gitu. Nah, yang ketiga adalah apa sih objek hutangnya mau Anda ambil? Objeknya apa? Kalau misalnya terkait dengan sandang, pangan, dan papan, tapi terlebih kepada papan ya, karena papan itu adalah investment ya. Kalau pangan kan bukan, itu konsumtif. Ya, maka mungkin secara case by case menurut saya lebih proper untuk dihutangin, betul. Dan alasan selanjutnya kenapa bisa dihutangin adalah melihat dari apakah objeknya itu sebenarnya bisa dibeli dengan pecahan, atau objeknya tidak ada pilihan untuk dibeli secara pecahan. Emas bisa dibeli dengan pecahan, saham bisa dibeli dengan pecahan yang kecil. Ya kan? Tapi mungkin kalau obligasi juga bisa dibeli dengan pecahan kecil. Hari ini obligasi retail mulai dari 1 juta rupiah. Berarti sebenarnya cuma properti ataupun membeli bisnis. Wah, ada bisnis yang bagus sekali nih, toko kelontong di depan saya sudah kejang step dan sangat potensial. Cuman karena cash flow-nya saja saya mau ikut menjadi pemegang saham dari toko kelontong yang di seberang rumah saya, yang saya tahu sekali profil orangnya. Anda nggak mungkin dong, orang udah kejang step masa saya cicilnya ke kamu ya, ini nggak bisa. Orang di sana udah kejang step perlunya suntikan, masa kita cicil. Nah, itu intinya adalah dari objeknya dulu. Nah, yang terakhir adalah mengerti kalau semua itu tidak berjalan dengan baik. Bagaimana Anda escape-nya? Penting loh, karena orang paling pintar bikin jalur masuk, lupa bikin jalur keluar. Itu kalau yang pengedar narkoba yang kemarin hebat.
bisa bikin jalur masuk, bisa bikin jalur keluar dari penjara. Itu hebat itu. Tapi jangan diikuti lah ya Mas ya. Nah, itu tadi don't try this at home. Cuma semangatnya bagus. Bisa mikirin jalan masuk, bisa jalan keluar, meskipun escape-nya jadi bunuh diri. Itu juga gitu ya. Endingnya. Tapi, betul, kita harus tahu adalah ketika sesuatu tidak berjalan baik-baik saja, apa yang mau Anda lakukan? Nggak bisa kembali ke rule nomor 1, nggak apa-apa lah, saya kan direktur perusahaan TBK AIU lah, ya tetap aja. Nomor 2, bahwa apa? Kehidupan itu nggak pasti, hutang itu pasti. Bagaimana Anda membuat escape plan-nya? Jadi mencari suatu kemungkinan terburuk. Oke, ada plan A, plan B juga ya. Betul. Nggak bisa tuh seperti motivator yang bilang, kalau Anda merencanakan plan B, maka Anda sedang merencanakan plan E gagal. Enak aja. Oke. Wow, luar biasa, keren banget. Thank you Mas untuk pencerahannya. Paling tidak ada lampu kuning untuk yang mau berhutang dalam hal berinvestasi. Makasih Mas Ryan. Sukses aktivitasnya Mas. Sama-sama. Pagi Mas Ryan. Oke, itulah pendengar KP kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi, inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.